Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham yang berpotensi melanjutkan reboundnya. Yang pertama saham WMPP, yang kedua saham PNBS, dan yang ketiga yaitu saham Jaya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan saham yang pertama, yaitu saham WMPP. Saham WMPP peragangan terakhir naik 17,14% di harga 164. Bagaimana dengan prospek saham WMPP kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini? Garisnya sudah korsen ke atas secara tegak, sudah memasuki area angka 20-nya juga. Itu artinya secara indikator stokastik saham WMPP ini sudah bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya memang belum ada dukungan ya. Kalau dilihat dari posisi grafiknya sempat uptrend dengan harga tertinggi yaitu di 208 pada tanggal 18 Agustus 2022. Setelah itu saham WMPP menunjukkan koreksi tajamnya. Di perdagangan terakhir saham WMPP menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham WMPP sudah mulai memasuki area fase naiknya lagi. Di perdagangan terakhir juga belum mampu ya breakout di area golden ratio-nya di harga 169. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham WMPP. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 157, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Yang kedua yaitu di 146 dan yang ketiga yaitu di 131. Untuk resisten yang pertama yaitu di 169, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Apabila kedepannya saham WMPP mampu melanjutkan reboundnya setidaknya bertahan di atas area golden ratio-nya, maka peluang untuk balik arahnya cukup besar. Yang kedua yaitu di 186 dan yang ketiga yaitu di 208. Untuk teman-teman yang mencermati saham WMPP, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu ya melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Kalau dia mantul lagi ya di area golden ratio-nya ini, di resisten pertamanya, contohnya seperti candle hari ini, silakan TP dulu. Nanti masuk lagi kalau dia mampu ya breakout di area golden ratio-nya. Tetapi apabila dia koreksi ke bawah, sebaiknya tunggu saja di area support pertamanya di 157. Kalau sudah mantul di area support pertama sini atau di pertengahan sini sudah memberikan konfirmasi sinyal buy, silakan masuk secara bertahap. Kalau dilihat dari transaksi asing, perdagangan hari ini net buy ya sebesar 7,50 billion. Itu artinya asing juga sudah mulai akumulasi di saham WMPP ini. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya sangat mendukung ke depannya, masih ada peluang ya untuk melanjutkan reboundnya. Kalau dilihat dari MACD-nya memang belum ada dukungan. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham WMPP. Kita langsung saja ke saham yang kedua, yaitu saham PNBS. Saham PNBS peragangan terakhir naik 7,50% di harga 86. Bagaimana dengan prospek saham PNBS? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah lama ya, korslen ke atas, masih mengarah ke atas juga. Ini artinya secara indikator stokastik, saham PNBS ini sudah menunjukkan reboundnya. Kalau dilihat dari MACD-nya mendukung ya, garisnya masih mengarah ke atas, apalagi di 3 perdagangan terakhir, menunjukkan volume hijau yang cukup signifikan. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham PNBS ini. Kalau dilihat dari grafiknya di perdagangan terakhir mampu ya breakout di area golden ratio-nya di harga 85, maka kedepannya saham PNBS ini ada peluang untuk balik arah. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham PNBS. Kalau untuk support tentu saja di 85 yang pertama. Ini merupakan area golden ratio-nya atau harga kuncinya ya. Apabila suatu saham mampu mempertahankan posisinya di atas area golden ratio-nya, maka peluang untuk balik arahnya cukup besar. Yang kedua, 80 ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Di area sini saham PNBS sempat mantul ya sebelum naik tinggi hari ini pada tanggal 22 September 2022. Setelah itu besoknya dia langsung naik tinggi. 2 hari ya, ditahan dengan support 80. Yang ketiga yaitu di 74. Untuk resisten yang pertama yaitu di 92.
Yang kedua yaitu di 102 dan yang ketiga yaitu di 130. Ini merupakan area golden ratio-nya juga tapi yang khusus target. Ini untuk khusus teman-teman yang suka mengambil posisi jangka panjang. Kalau mengambil posisi jangka panjang, perhatikan saja laporan keuangannya ya atau analisa fundamentalnya. Kalau secara kuartal bagus, silakan teman-teman mengambil posisi jangka panjang, tetapi kalau fundamentalnya biasa saja, sebaiknya teman-teman mengambil momentum jangka pendek saja. Untuk teman-teman yang mencermati saham PNBS, lihat saja di peragangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Kalau dia sudah menunjukkan tanda-tanda turun ke bawah yang teman-teman mengambil posisi jangka pendek, silakan TP dulu. Kenapa TP? Kalau kita lihat ya di beberapa historinya, saham PNBS ini naik tinggi tetapi langsung turun ke bawah menunjukkan penurunan yang cukup lumayan ya. Contohnya ini banyak contohnya sudah naik, turun lagi. Ini juga sudah naik, baru itu turun lagi. Itu artinya ada peluang ya. Kalau dia naik tinggi, peluang untuk turunnya cukup besar. Itu artinya teman-teman yang sudah cuan di hari itu, silakan mengambil posisi TP ya. Takutnya dia turun ke bawah lagi. Atau memasang trailing stopnya kalau teman-teman sudah cuan. Kalau dia langsung koreksi, sebaiknya teman-teman perhatikan saja di harga 85 ini. Selama masih sideways ya di atas 85, saya kira masih aman ya untuk saham PNBS ini dibeli. Kalau dia breakdown melewati 85, sebaiknya teman-teman cabut dulu atau jangan masuk ya. Nanti masuk kalau dia sudah di atas 85 karena itu posisi entry pentingnya atau posisi amannya untuk masuk. Oke? Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya memang mendukung ya kalau ke depannya saham PNBS ini sangat berpeluang untuk melanjutkan rebound-nya. Oke ya, kita langsung saja ke pembahasan saham yang ketiga, yaitu saham Jaya. Saham Jaya peragangan terakhir naik 6,03% di harga 123. Bagaimana dengan prospek saham Jaya kalau dilihat dari indikator stokastiknya? Yang lingkaran tengah ini garisnya sudah konsisten ke atas ya, sudah memasuki area angka 20-nya. Itu artinya secara indikator stokastik saham Jaya ini sudah bertenaga untuk rebound. Biasanya kalau sudah berada di area bawah, di area oversold sini para trader sudah siap-siap ya mengambil momentum untuk entry. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung ya walaupun tipis, volume hijaunya juga tipis, itu artinya para buyer juga sudah mulai masuk di saham Jaya ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya memang posisinya lagi downtrend tajam ya ke bawah dengan harga dasarnya yaitu di 105. Di perdagangan terakhir setidaknya saham Jaya sudah mulai ya mencoba untuk melewati SMA 50-nya, itu artinya saham Jaya sudah mulai memasuki area fase naiknya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Jaya. Kalau untuk support, tentu saja di 105, ini merupakan harga dasarnya. Kalau ke depannya saham Jaya ya, hal terburuk mampu menjebol 105 atau breakdown, silakan teman-teman cabut saja dari saham Jaya ini. Untuk resisten yang pertama yaitu di 126, yang kedua yaitu di 142, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Apabila suatu saham mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya, maka peluang untuk balik arahnya cukup besar. Kalau dilihat dari historinya, saham Jaya sebenarnya pernah ya mencoba untuk breakout di area golden ratio-nya pada tanggal 18 Agustus 2022, tetapi tidak mampu ya, karena tidak mampu breakout di area golden ratio-nya, dia mantul di sini dan akhirnya koreksi lagi ke bawah. Yang ketiga yaitu di 153, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Untuk teman-teman yang mencermati saham Jaya, lihat saja di peragangan berikutnya. Apabila dia mampu ya melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Apalagi kalau dia mampu breakout di resisten pertamanya, itu baru mantap ya. Kalau dilihat dari historinya beberapa kali ya, resisten 126 ini dicoba ya untuk di breakout, tetapi tidak mampu pada tanggal 14 September, di 16 September, dan di terakhir ya di 19 September 2022, tetapi tidak mampu. Semoga saja dia kedepannya mampu ya untuk breakout di 126. Kalau sudah mampu breakout dan bertahan di 126 yang punya modal silahkan tambah lagi. Bagaimana kalau dia tidak mampu breakout dan mantul lagi di area resisten pertamanya? Sebaiknya teman-teman TP dulu ya, takutnya dia koreksi ke bawah lagi.
Pokoknya posisi amannya yaitu di atas 126. Kalau dia sudah naik lagi, silakan perhatikan di resisten kedua 142. Kalau mantul di sini, silakan TP saja. Tetapi kalau dia mampu breakout, itu sangat bagus ya, karena peluang untuk balik arahnya cukup besar. Oke, perhatikan saja ya posisi entry pentingnya di atas 126. Kalau dia naik terus di atas 142 ini sangat layak ya untuk ditambah lagi kalau sudah punya modal. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham Jaya. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.